أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فتاه يا عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك بدنا بنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Selamat malam ayah bunda, abang kakak semua yang dirahmati Allah, yang sudah hadir, yang sudah gabung, yang sudah nampak, yang sudah masuk. Selamat malam semuanya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah malam ini Allah pertemukan kembali di ruang tok-tok ini. Dan insya Allah malam ini kita akan melanjutkan dari halaman ke-83 ya. Halaman 83 tepatnya di surah An-Nisa juz ke-5. Alhamdulillah kita sudah masuk di juz 5. Ya, silakan yang sudah hadir. Yang sudah hadir langsung absen, yang sudah hadir langsung tap layar dan bagikan. Mudah-mudahan jadi keberkahan untuk semua. Baik, kita mulai. Kita berbesar sedikit. Baik. Suara aman? Saya mau cek dulu suaranya. Aman suaranya? Aman ya? Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan azima. Kita lanjutkan dulu tilawah kita. Ayat berikutnya. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ada tanda merah, maka kita berhenti di sini. Kembali memulai dari tanda warna hijau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gabung semuanya. Selamat malam yang sudah bergabung. Silahkan boleh di tap layarnya. Boleh langsung absen. Ngabsen cukup tap layar dan bagikan ya. Cukup di tap layar dan dibagikan. Lanjut. Kita tilawah dulu, belum masuk pada pembahasan. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijarah. Balik, perhatikan kembali, ada warna hijau, warna merah, ulang dari warna hijau. Ini tanda fitur adanya waqaf ibtida.
Jadi kalau yang nafasnya pendek, yang nafasnya belum sampai pada akhir ayat, yang nafasnya masih ngos-ngosan, yang seringkali boleh maksimalkan fitur ibtida dan waqaf ini. Dan ini sudah ada di Mushaf At-Tajwid. Baik, ulang. Ulang dari warna hijau. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan yang sudah bergabung sambil dimantapkan duduknya, dinyamankan duduknya. Yang mau sambil buka mushaf silahkan dibuka mushafnya, dibuka Al-Qur'annya halaman 83. Nah gitu ya Bunda Neneng. Jadi kita maksimalkan fitur ibtida dan waqafnya. Jadi tidak perlu khawatir kehabisan nafas. Kang, sudah ada tanda waqaf ibtidanya, sudah ada fitur tambahannya, tapi kok nafas saya nggak nyampe-nyampe. Alhamdulillah, belum Allah sampaikan. Insya Allah, kalau terus-terusan kita latih, insya Allah Allah kasih kemampuan nambah kekuatan nafas kita dalam membaca Al-Quran. Yuk lanjut. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Ada waqaf aula. Ahlan dari Singapura sudah hadir. Masya Allah. Barakallahu fiik. Abang Awang. Ahlan. Selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut. Wala taqtulu anfusakum. Nah, ada yang minta cek harga nanti di akhir. Ya, mohon maaf. Tidak akan dulu dilayanin. Kita sedang belajar dulu. Ya. Jadi yang tertarik mushafnya, yang penasaran nanti di akhir, mohon maaf. Kang, mumpung banyak viewersnya, enggak ngaruh berapapun viewersnya, tetap karena di awal kita untuk belajar, maka kita akan maksimalkan untuk belajar. Insya Allah, ini yang sudah kita sepakati dari awal. Jadi yang baru gabung-gabung nih, mohon maaf ya. Yang penasaran dengan mushaf nanti di akhir. Lanjut. Berikutnya. Innallaha kana bikum rahima. Baik, kita lanjutkan dulu tilawahnya, belum masuk pembahasan. Ayat 30. Waqaf aula enggak boleh diteruskan. Kalau memungkinkan diteruskan silahkan, tapi utamakan berhenti. Gitu ya. Kecuali kalau pada waqaf lazim itu harus berhenti. Lanjut. Wa man yaf'al zalika 'udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara. Kak Amina ahlan, selamat bergabung. Mohon maaf ya Kak Amina ya, belum bisa di spill, nanti di akhir kita baru mulai tilawah dan bentar lagi kita masuk pembahasan. Wa man yaf'al zalika 'udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara. Halaman 83. Silakan dibuka halaman 83. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum. Ada tanda merah, boleh kasih tanda di sini buat berhenti, mulai kembali dari warna hijau. Nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum
mudkhalan karima. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. Ada huruf ain di lafaz ba'dakum, ada pula huruf ain di lafaz ba'din. Kalau kita ditanya kira-kira huruf ain ini termasuk tipis atau tebal, kita masuk pembahasan. Yuk silakan yang baru masuk, yang baru gabung, pastikan sudah ngabsen. Pastikan sudah ngabsen, cara ngabsennya tinggal tap layar dan bagikan. Kalau kita ditanya pada huruf yang kita lingkari, huruf ain di lafaz ba'dakum dengan huruf ain di lafaz ba'din, kira-kira tipis atau tebal? Tipis atau tebal? Silahkan jawab di kolom komentar. Tebal, tipis, tebal. Ada yang bilang tebal? Ada ya? Tidak sedikit pula yang bilang tipis. Banyak yang sudah bilang tipis. Baik, perhatikan pelan-pelan. Yang bilang tebal atau yang belum tahu apakah huruf ain ini termasuk di antara huruf tipis atau tebal? Rumusnya begini, rumusnya ini. Apabila kita ditanya apakah huruf ain termasuk tebal atau tipis, maka jawabannya untuk mengetahui tebal tipis sebuah huruf, kita kembalikan kemana? Balikin pada sifatnya. Tulis, balikin pada sifatnya. Kembalikan pada sifatnya. Bukan dilihat sekedar dari tanda baca atau harokatnya. Paham sampai sini? Jadi tebal tipis itu muncul dari mana? Dari sifatnya. Ya, dari sifatnya. Baik, coba kita buka huruf ain yang sudah sampai buku tajwidnya, dibuka. Halaman ke-42. Kita lihat. Pelan-pelan kita lihat. Ada nampak gambar huruf ain, nampak tidak? Nampak atau tidak huruf ain di sini nampak? Ada ya? Muncul ya? Nah, sebelum pada sifat kita lihat huruf ain ini keluar dari mana? Lihat di bawah. Keluar dari tengah tenggorokan. Atau bahasa Arabnya nama aslinya wastul halqi. Tulis. Tengah tenggorokan sama dengan wastul halqi. Satu tempat dengan huruf H. Ah. Ih. Ain juga sama. Awas tidak sampai sengau. Nah, biasanya suka muncul huruf ain itu bunyinya ngirung, bunyinya dengung, bunyinya sengau. Tidak awas tidak Kalau demikian itu masuk pada hidung. Sedangkan huruf ain itu tidak masuk pada huruf hidung. Tidak masuk pada hidung. Paham sampai sini? Baik, paham? Saya suka salah pengucapan. Sin nanti dibahas huruf sin. Ya. Mim mati bertemu ain jabar izhar atau gunah. Nanti dibahas. Yang kita bahas, yang kita temukan pada lafaz yang kita baca. Ya, mohon maaf, pertanyaan banyak yang masuk, nanti kita bahas kalau ketemu dengan bahasannya. Baik, selesai dari bab makhraj, kita kembali. Tadi kita ingin mengetahui tebal tipis pada huruf ain. Apakah huruf ain itu tebal atau tipis? Maka lihat sifat di yang ketiga. Apa sifatnya? Kalau dia termasuk huruf yang punya sifat istifal, maka pangkal lidah tidak naik. Tulis di kolom komentar.
Jika sebuah huruf tersifati oleh sifat istifal, maka huruf tersebut dibunyikan pada kondisi pangkal lidah tidak naik. PLTN. Istifal waroktikon mustafilan min ahrufi. Itu dalilnya. Waroktikon mustafilan istifal min ahrufi. Paham sampai sini? Berarti kalau kita ditanya huruf ain termasuk tebal atau tipis, maka jawabannya adalah huruf ain termasuk di antara huruf yang tipis. Sampai sini paham? Paham sampai sini? Pangkal lidah tidak naik atau rahangnya tidak naik. Rahang berada pada rahang tipis. Paham? Bisa sekarang membedakan ain itu tipis bisa? Jadi kalau ditanya di depan, kira-kira ketemu dengan huruf ain berikutnya kita akan jawab apa? Tipis apa tebal? Tipis. Ternyata jawabanku salah. Alhamdulillah. Bukan salah, belum tepat. Nah, karena sekarang sudah bisa menentukan. Paham sampai sini? Baik. Berikutnya, masih bahas lafad ba'dokum dan ba'din. Coba saya tanya. Ain sudah kita ketahui, ain termasuk huruf yang tipis karena punya sifat istifal. Sekarang saya tanya, huruf dod termasuk tipis atau tebal? Ayo. Huruf dod yang kita kasih tanda panah, yang pertama tanda panah di bawah, yang kedua tanda panah di atas. Tebal atau tipis? Ayo. Ingat pada sifatnya, lihat pada sifatnya, kembalikan pada sifatnya. Coba kita lihat, coba kita bedah. Jangan sekedar nebak-nebak ya, kita buktikan. Halaman ke berapa? Halaman ke-51, silahkan dibuka. Di halaman ke-51 nampak huruf dod, nampak gambarnya, nampak. Ada ya? Kita lihat. Tadi kita sudah sepakat bahwa huruf ain itu termasuk di antara huruf yang tipis. Karena dia punya sifat istifal. Istifal, lawan daripada istifal adalah isti'la. Nah, berarti kalau demikian huruf dod termasuk di antara huruf yang tebal. Lihat. Isti'la. Mafhum mukhalafah dari istifal. Ketika kita temukan dalil waroktikon mustafilan min ahrufi. Berarti kalau ketemu dengan sifat yang tersifati oleh isti'la, tidak lagi ditarkik. Jadi ditafkhim, ditebalkan bunyinya. Dari mana sebab tebalnya? Dari pangkal lidah naik. PLN pangkal lidah naik. Paham sampai sini? Berarti kalau kita balikin ke lafad ba'dokum ala ba'din, coba. Ada dua huruf yang bergandengan. Yang satu ain tersifati oleh sifat istifal, bunyi tipis. Sedangkan berikutnya ada huruf dod tersifati oleh sifat isti'la, jadi tebal. Ada yang tipis, ada yang tebal, bergandengan. Maka perhatikan di sini kata kuncinya. Jangan sampai huruf ain tertarik menjadi tebal. Hanya itu kesimpulannya hanya di sana. Ketika ada huruf ain yang bersanding dengan huruf yang tebal, huruf apapun, jika yang semula hurufnya tipis, kemudian huruf berikutnya diapit oleh huruf yang tebal, jangan sampai yang tipis-tipis termasuk pada yang tebal. Contohin, setelah ini kita contohin. Ya, Bunda Eli, setelah ini kita contohin. Sekali lagi, fahami rumusnya. Kalau ada huruf yang tipis, kemudian setelahnya ada huruf tebal, huruf dod,
maka pastikan ketika mengucapkan ain, rahang tetap berada pada rahang tipis, sedangkan pada huruf dod dia baru berpindah menjadi rahang tebal. Tidak dibaca bao, bao, bao. Awas, bao, bao, bao. Perhatikan. Tidak dibaca bao, 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 bao. Nah, kelihatan nggak? Bao, bao, bao. Saya contohkan. Yang satu bao, bao, dokum. Yang kedua bar, dokum. Sama atau beda? Yang saya contohkan dulu. Sama apa beda? Ba'dokum dengan ba'dokum. Sama atau beda? Halaman 83. Silakan yang baru masuk halaman 83. Beda. Kalau yang pertama dibunyikan, ainnya sudah tertarik jadi tebal. Bukan lagi ba, tapi udah bao. Udah bao, udah bao, bao. Nah, paham sampai sini? Berarti jaga rahangnya tetap berada pada rahang tipis, baru selesai dibunyikan huruf ain, pindah pada huruf dod. Huruf dod dalam kondisi rahang terangkat atau PLN, pangkal lidah terangkat atau naik. Bisa, maksud saya bisa, jangan sampai bao, bao, tapi bar, do, bar, do, bar, do, bar, do. Baru terangkat ketika pindah pada huruf dod. Paham sampai sini? Jelas? Paham? Paham sampai sini semuanya paham? Alhamdulillah. Ya. Sering kita membunyikan huruf ain jadi tebal, sering? Awas. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Karena kalau tidak hati-hati nanti malah tidak tersipati, jadi tipis, jadinya malah termasuk yang tebal. Ustaz mau tanya, huruf tebal itu ujung atau pangkal lidah adalah satunya gitu. Maksudnya gimana, Bun? Pokoknya kalau yang tebal itu pangkal lidahnya naik. Mau tanya, huruf tebal itu ujung atau pangkal lidah? Saya belum paham ini pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanti dijelaskan lagi pertanyaannya ya. Yuk lanjut dulu. Selesai di sini ala ba'din juga sama. Ba'd, tidak ba'd, tidak ba'd ya. Lanjut. Lirrijali nasibum mimma tasabu. Ma tidak perlu dipanjangkan karena setelahnya ada huruf yang sukun. Nah, gitu ya. Tidak dibaca maktasabu. Kalau kita abaikan lafaz iktasabu, mungkin mimma dibaca panjang. Oh, huruf tebal apa saja? Kho, so, do, to, go, do. Khusudok tingkiz. Kho, sod, khusudod, khusudod, rin, khusudod, o, ti, qaf dan zo. Khusudod tingkiz. Coba balik ke lafad mimma. Kalau kita abaikan lafad iktasabu, mimma dibaca panjang atau tidak? Ayo. Nih. Kalau kita abaikan lafad iktasabu setelah lafad mimma, kira-kira mimma dibaca panjang atau tidak? Dibaca panjang. Berapa harokat panjangnya? Ayo, saya tanya dulu. Berapa panjangnya? 2 harokat sebagai mad tabi'i atau mad asli. Tetapi jika setelahnya ada huruf sukun, mana tuh? Mana hurufnya? Kaf. Maka yang semula panjang tidak lagi panjang, bacaannya langsung dilanjutkan pada huruf sukun tersebut. Paham sampai sini? Tidak dibaca mimmak tasabu. Paham? Tidak dibaca mimmak tasabu. Mim yang kedua pendek, dibaca 1 harokat.
karena dia setelahnya ada huruf yang sukun. Lanjut. Walin nisa'i nasibum mimma iktasaben. Ada lafaz iktasabna. Coba saya tanya. Nun harokatnya apa di sini? Harokat huruf nun pada lafaz iktasabna adalah fathah. Coba saya tanya. Ketika sebuah huruf berharokat fathah, maka bunyinya apa? Bunyi vokalnya adalah bunyi vokal A. Nah, betul ya? Ini terjadi pada huruf yang tipis. Berarti kalau kita ingin mengetahui secara singkat tentang tebal tipis, singkat nih, sebelum misalkan kita lihat ke sifatnya, kalau dia berharokat fathah, otomatis bunyi vokalnya adalah A. Contoh pada huruf nun. Huruf nun tanpa kita telusuri lebih dalam tentang sifatnya, sudah tahu bahwa nun termasuk tipis. Dari mana? Dari vokal A. Paham sampai sini? Kalau huruf yang tebal, ketika berharokat kasroh, ketika berharokat fathah, maka bukan lagi vokal A, tapi jadi vokal O. Contoh, ba'din, dod, harokat fathah. Karena huruf dod termasuk huruf yang tebal, maka ketika huruf dod berharokat fathah, dia akan berbunyi vokal dengan vokal O. Paham sampai sini? Itu rumus singkat. Nah, tapi Kang, saya mah nggak pengen yang singkat-singkat, pengen lebih detail, pengen lebih tahu dari mana asal muasal, balik pada sifatnya. Gitu ya. Baik, perhatikan. Asal muasal nun dia berharokat fathah. Ahlan, Bunda Roidin. Ya. Kak Roidin. Asal muasal lafad iktasabna huruf nun berharokat fathah. Fathah dibaca A, vokal A. Tetapi ketika huruf nun tersebut berharokat fathah pada mulanya, kemudian kita berhenti pada huruf nun tersebut, maka yang semula dia berharokat fathah akan berubah menjadi sukun. Paham? Paham sampai sini? Dari mana dia sukun? Karena waqaf. Setiap huruf yang berharokat ketika tidak diikuti oleh huruf mad, maka dalam kondisi waqaf huruf tersebut menjadi sukun. Nama sukunnya sukun aridi, sukun yang tiba-tiba muncul. Sukun yang tiba-tiba muncul, yang sekonyong-konyong. Paham sampai sini? Jadi kalau ketemu dengan huruf yang berharokat, coba ba'din. Setelah huruf dod, adakah huruf mad di sini? Tidak ada, maka jadi sukun. Termasuk juga iktasabna. Adakah setelah huruf nun ini huruf mad? Tidak ada, maka nun menjadi sukun. Beda kalau ketemu dengan mad, ya tergantung huruf madnya. Kalau fathah menjadi na, kalau waw sukun menjadi nu, kalau ya sukun menjadi ni, kalau alif menjadi na. Ini tidak ada. Maka ketika tidak ada huruf mad, kita akan temukan dua huruf sukun yang sama. Mana? Yang pertama adalah huruf ba, yang kedua adalah huruf nun. Dua-duanya dia sukun. Kalau huruf ba sukunnya sukun asli, kalau yang nun sukunnya sukun aridi. Berarti hati-hati di sini. Jangan sampai ketika kita menemukan dua huruf yang sama-sama sukun, tidak sampai dijaga pelafalannya, hati-hati. Tetap mesti dibunyikan. Kalau tidak ada mad tadi disukunkan, maka cara bacanya iktasaben. Iktasaben.
pantulan karena ada qalqalah. Lihat di atasnya ada keterangan qalqalah. Setelah qalqalahnya selesai masuk pada nun dalam kondisi sukun. Coba nun dalam kondisi sukun bunyinya apa sih? Ketika nun dalam kondisi sukun bunyinya bunyi jadi apa bunyinya? Jadi huruf N. Paham? N dari mana? N dari nun sukun yang sukun. Ya, kan ini huruf nun harokat fathah, Kang. Kan tadi sudah kita bahas. Fathah pada asal muasalnya. Tapi ketika waqaf dia jadi sukun. Maka ketika nun sukun bunyinya N. Mimak tasaben. Tasaben. Paham? Sampai sini paham? Yuk langsung absen. Yang baru masuk langsung absen. Absen cukup di tap layar dan bagikan. Ya. Alhamdulillah. Selamat bergabung 500 lebih malam ini. Ini jadwal live setiap malam. Jadi jadwal live saya itu 2 kali Bapak Ibu. Malam dan ba'da subuh. Ya, malam dan ba'da subuh. Kalau malam biasanya mulai jam 8 atau setengah 9. Ba'da subuh mulai jam 6 atau setengah 6. Yuk lanjut ya. Lanjutkan. Was'alullaha min fadli. Fadli, tidak fa ya. Fadli, fa-nya jelaskan. Tipisnya dipertegas, ulang. Was'alullaha min fadli. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Kok alima? Mimnya enggak disukunkan. Ingat, ketika setelahnya ada mad maka tidak jadi sukun. Ini asal muasalnya tanwin fathah, tanwin fathah, tanwin fathah. Coba kita bedah ya. Coba. Tanwin itu bunyinya apa? Tanwin bunyinya apa? Betul. Tanwin bunyinya apa tanwin tadi? Tanwin itu sama dengan nun sukun. Gitu ya. Kok tanwin sama dengan nun sukun? Kita lihat definisinya. Tanwin itu sama dengan nunun sakinatun talhaqu akhirul ismi lafdun la khotta. Nampak dalam pengucapan tetapi tidak nampak dalam penulisan. Coba saya tanya. Aliman. Ada nun sukunnya ada? Aliman. Ada nun sukunnya ada? Ada kalau dilihat dari sisi pengucapan. Tapi kalau dilihat dari tulisan, adakah nun sukun di lafaz aliman? Ayo. Kalau dilihat dari tulisan, apakah ada nun sukun di lafaz aliman? Tidak ada. Itu yang dimaksud dengan tanwin. Bunyinya sama dengan nun sukun. Berarti kalau ada tanwin, nun sukun. Kalau ada fathah, bunyikan vokal A. Gitu ya. Kalau demikian, ketika ada sebuah huruf yang berharokat tanwin fathah atau fathatain, bunyikan dengan bunyi an. Faham sampai sini? A dari mana? A dari fathah. N dari mana? N dari nun sukun. Paham? Dibacaan. Paham sampai sini? Aliman. Aliman. Tetapi jika waqaf, lihat setelah mim adakah huruf tambahan setelahnya ada? Setelah huruf mim apakah ada huruf tambahan atau tidak? Wahai hadirin hadirat. Ada tidak? Ada. Mana? Nih yang ditunjuk nih. Kasih tanda panah. Kira-kira huruf apa setelah mim ini? Mim tersambung dengan apa di sini? Ada.
Ya, yang bilang ada mungkin belum kelihatan atau mungkin belum tahu. Ada mana hurufnya? Alif. Aliman, tuh lihat. Aliman tanwin fathah, bukan hamzah, awas, bukan hamzah. Ingat, perbedaan hamzah dan alif itu hanya satu. Kalau hamzah dia pasti berharokat, kalau alif pasti sukun. Tidak ada tanda bacanya. Paham sampai sini? Jadi yang tersambung dengan mim kira-kira kalau saya tanya alif atau hamzah? Jawab di kolom komentar, ayo. Izin saya sambil minum ya. Bismillah. Ayo jawab dulu. Yang tersambung dengan mim, alif atau hamzah? Alif. Kalau alif termasuk huruf apa? Ayo. Huruf alif itu termasuk pada huruf apa? Huruf mad. Ya, huruf mad. Betul? Waalaikumsalam. Mudah-mudahan berkah Bunda Hana. Hujannya hujan berkah. Masya Allah. Ya. Huruf alif. Alif termasuk huruf mad. Berarti yang semula mim di bacaan dia berubah menjadi a, kemudian panjang 2 harokat. Nah, itu paham sampai sini? Aliman itu padamu asalnya. Kenapa dibaca aliman? Karena ada tanwin fathah. Tanwin bunyi nun sukun, fathah bunyi vokal a. Tetapi ketika kita berhenti atau wakaf di lafaz aliman, an yang semula dibacaan, maka dia berubah jadi a panjang 2 harokat. 2 harokat dari mana? Dari alif. Alif adalah huruf mad. Madnya mad tabi'i termasuknya. Jadi secara natural alif itu dibaca panjang 2 harokat. Huruf yang tersambung dengan alif dibaca panjang 2 harokat. Tetapi di sini bukan mad asli termasuknya. Bukan mad tabi'i termasuknya. Hukumnya apa? Mad iwan. Paham? Paham sampai sini? Jadi panjang mim dari mana? Dari huruf alif. Dibacaan dari mana? Dari tanwin fathah. Kenapa jadi alima? Karena waqaf setelahnya ada alif, maka semula dia dibacaan berubah menjadi a, panjangnya 2 harokat. Gimana? Paham? Mudah-mudahan manfaat untuk semua. Dibaca mad iwad, bacanya panjang 2 harokat. Awas, hati-hati. Selesaikah pada bahasan mad iwad? Tidak. Hati-hati ketika memanjangkan mad yang setelahnya tidak ada hamzah, maka jangan sampai suaranya itu diputus, dipotong. Silahkan yang baru hadir, yang baru masuk langsung absen. Ya, langsung absen. Tinggal di tab layar dan bagikan. Ya, tab layar lalu bagikan. Alima, panjangnya 2 harokat dan habiskan. Jangan diputus suaranya. Alima. Tidak, alima. Bisa dibedakan contohnya? Bisa. Dibedakan bisa. Aman sampai sini aman? Aman ya? Alhamdulillah. Yuk, langsung absen silahkan. Baru 22.000. Ya, baru 22.000. Kita naikin yuk absensinya, kita perbanyak absensinya. Mudah-mudahan tercatat sebagai kehadiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yuk, share baru 130 dari 400 yang sudah hadir malam ini. Yuk, tembuskan, biasanya sudah sampai 500, 600, 700 ya yang nge-share. Yuk, saya doakan mudah-mudahan yang sudah hadir malam ini Allah limpahkan keberkahan. Allah berikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, maslahat untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Yang bertanya mohon maaf belum bisa saya jawab satu-satu karena pesannya ketumpuk terus ya. Saya belum sempat baca komen-komennya. Mohon maaf. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti boleh di Japri. Sudah pada masuk di grup? Sudah pada masuk di grup apa?
Ada yang belum masuk di grup, ada. Nanti yang belum masuk di grup pastikan gabung di grup. Jadi kalau ada yang ditanyakan, ada yang perlu ditanyakan, nanti silahkan tanya di sana. Di Japri tapi ya, grupnya tertutup, tidak dibuka biar tetap kondusif. Di Japri aja yang belum bisa, silakan di Japri ya. Yuk lanjut, berikutnya 33. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Silahkan boleh kalau ada pertanyaan nanti di Japri aja. Barangkali tidak terjawab ketika live ya, karena makin numpuk pesannya, makin numpuk komentarnya. Lanjut. Wallazina 'aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Tulis bareng-bareng di kolom komentar. Allah ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai halaman 83. Kita lanjut. Berikutnya halaman ke-84. Masih semangat semua? Masih semangat? Ini teh masih? Boleh jawab dulu di kolom komentar, boleh? 500 yang sudah hadir malam ini. Ahlan wa marhaban. Selamat bergabung. Selamat mengikuti pembelajaran di program Semua Bisa Ngaji. Mudah-mudahan dengan wasilah keberkahan Al-Quran, Allah limpahkan keberkahan untuk hidup kita, keberkahan harta kita, keberkahan keturunan kita, keberkahan umur kita, termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat, cinta, dan juga magfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kang, saya baru masuk, baru ikutan malam ini. Selamat bergabung, silahkan. Pastikan sudah follow. Nanti kalau sudah follow, gabung di grup biar tidak tertinggal informasinya ya. Gabung dengan 1.200 lebih yang sudah ada di grup. Gimana cara gabung di grup? Nanti di akhir disampaikan. Yuk lanjut berikutnya. Ya, lanjut dulu ya, 84. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Perhatikan. 'Alan nisa'i. Kita bahas lafaz 'alan nisa'i. Ada lafaz an-nisa'i. Saya tanya, di awal huruf lafaz an-nisa yang saya lingkari nih. Coba saya tanya, ada huruf apa saja di sana? Ada huruf apa saja? Yang pertama ada huruf alif, yang kedua ada huruf lam, betul? Betul apa betul? Betul apa betul banget? Ayo, betul banget. Ada alif, ada lam. Saya tanya, di atas alif lamnya apakah terdapat tanda sukun atau tidak? Tolong jawab di kolom komentar. Silahkan. Ayo, yang dilingkari dulu, yang dilingkari. Tidak ada. Tidak? Baik, tidak ada. Baik, perhatikan. Jika pada huruf atau jika pada kalimat. Nih, an-nisa kalimat. Jika pada sebuah kalimat
di dalamnya terdapat alif lam seperti yang kita lingkari. Mana ini? Kemudian tidak ada tanda sukun di atas lamnya. Nah, maka catat baik-baik. Alif lamnya tidak perlu dimunculkan. Tidak perlu dimunculkan. Tidak perlu diucapkan, dibunyikan. Paham? Kita bahas dari tanda bacanya dulu. Ya, paham sampai sini, paham? Alif lamnya tidak dimunculkan, tidak dianggap ada atau dianggap tidak ada. Paham? Paham tidak? Kang, memangnya ada alif lam yang ada tanda sukunnya? Ada. Ada dong. Ada lah. Contoh. Fil madoji'i, di depan nanti kita temukan. Ada tanda sukun di atas lam lafaz fil madoji'i? Ada ya. Coba, sama tidak alif lamnya? Fil madoji'i, di lafaz fil madoji'i alif lamnya muncul. Kalau di sini muncul tidak ada nisa, tidak ada, dianggap tidak ada. Paham? Karena dilihat dari tanda bacanya juga tidak ada tanda sukun. Kalau tidak ada tanda sukun dianggap tidak ada. Ini namanya apa? Alif lam syamsiyah. ALS. Maka cara bacanya dari ala langsung masuk ke huruf nun. Paham? Dari ala masuk pada huruf nun. Kemudian lihat di atas. Enaknya at-tajwid begini, dia sudah dikasih tanda blok tajwid. Gunnah itu apa sih? Dengungkan 2 harokat. Dengung tahan 2 harokat. Berarti ketika mengucapkan alan nisa, tahan pada bunyi nun, dengungkan 2 harokat. Alif lam syamsiyah. Paham? Sampai sini paham? Jadi ada pada alif lam itu yang di atasnya dia berharokat, bukan berharokat, bertanda sukun. Yang kedua ada pula di atas alif lam itu tidak ada tanda sukun. Idgham syamsiyah, bukan izhar. Ya. Kenapa jadi idgham, Kang? Alif lamnya sudah lebur pada huruf syamsiyah. Mana huruf nun? Makanya ada di idgham. Idgham itu kan dimasukkan, dileburkan. Ya, nanti kita bahas bagian bab idgham di depan. Selesai lafaz an-nisa, perhatikan masih di lafaz an-nisa. bukan antar lintas Sumatera. Itu mah bis ya, itu mah bis. Boleh lah ya, boleh silahkan. Bebas berfantasi yang baik-baik, tapi ya berfantasi yang baik-baik selama paham. Kalau berfantasi malah bikin bingung kan repot nanti saya ya. Lihat bis ALS tuh bu itu ALS bu, alif lam syamsiyah. repot nanti. Dah, selesai. Perhatikan masih di lafaz an-nisa. Coba saya tanya. Di atas huruf sin adakah tanda alis? Ibu-ibu nih, kesukaan ibu-ibu bab alis. Ada tanda alis, ada? Ada tidak tanda alis? Ada. Alisnya tipis apa tebal? Ayo jawab di kolom komentar. Kira-kira kalau ditanya bentuk alis di lafaz an-nisa, di kalimat an-nisa alisnya tipis atau tebal? Teng. Tipis apa tebal? Kenapa disebut tebal? Ayo, kenapa disebut tebal? Karena dia bergigi, kan gitu ya? Ini aja yang mudah. Kang, di saya alisnya sudah berumur, jadi nggak bergigi. Berarti alisnya tipis kalau itu ya. Alis tebal karena apa? Bergigi atau ada taring.
Cukupkah kita mengetahui perbedaan hanya sekedar pada bentuk alis? Tidak cukup. Saya sampaikan lagi. Kang, cukupkah kita sekedar mengetahui perbedaan pada bentuk alisnya saja? Tidak cukup. Kenapa dijawab tidak cukup? Karena barangkali bisa jadi tanda alis yang kita temukan pada mushaf yang lain itu sama. Bisa dipahami di sini? Tidak menutup kemungkinan. Mungkin di mushaf-mushaf yang terdahulu, periode awal, mushaf-mushafnya orang tua kita dulu, mungkin bentuk alisnya sama, tidak ada perbedaan. Bisa jadi ada begitu. Makanya saya sampaikan tidak cukup sekedar kita mengetahui dari sisi bentuk alis. Memang di satu sisi bentuk alis itu sangat memudahkan kepada kita untuk membedakan satu alis dengan alis yang lain. Tapi pada bagian yang lain perlu kita pahami tentang kaidah. Nanti alisnya sudah dicukur hilang ya. Apa? Tahap berikutnya apa? Tidak cukup sekedar pada mengetahui perbedaan alis tebal tipis, tapi juga mesti pahami kaidah atau konsep yang ada pada kalimat tersebut. Sampai sini paham? Bisa difahami sampai sini dulu sebelum masuk ke kaidah. Jadi ada alis yang bentuknya tebal, ada alis yang bentuknya tipis. Bedanya kalau yang tebal itu dia bergigi. Bergigi, di depan dia ada giginya. Tapi kalau yang tipis tidak ada giginya. Nah, paham sampai sini paham? Baik, kita masuk pada kaidah. Pelan-pelan, saya jelaskan pelan-pelan. Apabila ada tanda alis tebal, kemungkinannya satu, berarti di sana ada mad bertemu dengan satu, kemungkinannya dengan hamzah, dua, kemungkinannya dengan huruf bertasydid, tiga, kemungkinannya dengan huruf sukun. Sampai sini paham dulu? Kalau sebuah huruf dia beralis, alisnya alis tebal, tanda alis tebal dia bergigi, maka kemungkinannya ada mad bertemu pertama dengan hamzah. Kalau tidak dengan hamzah, kemungkinan bertemu dengan tasydid, huruf bertasydid. Kalau tidak, kemungkinan dia bertemu dengan huruf sukun. Faham sampai sini? Kenapa mesti kita fahami huruf setelahnya? Karena beda kondisi yang dihadapi, beda kaidah, beda cara baca. Paham? Kalau kita perhatikan setelah huruf yang beralis tebal, apakah dia hamzah setelahnya, atau huruf tasydid setelahnya, atau huruf sukun setelahnya? Kenapa mesti dibedakan? Karena jika kita tidak bisa membedakan ketiga ini, khawatir dipukul rata. Pokoknya semua yang beralis tebal harus begini. Padahal apakah semua huruf yang berada setelah huruf yang beralis tebal itu harus begini? Tidak, tergantung hurufnya, tergantung situasi dan kondisinya. Paham sampai sini? Bisa dipahami? Coba saya tanya. Di lafad an-nisa setelah mad, madnya mada, sin, harokat fathah ketemu alif, sa, mad. Saya tanya, setelah madnya apakah adanya hamzah atau tasydid atau sukun? Coba jawab di kolom komentar. Ahlan Bunda Rina Yanti. Hamzah, betul. Berarti kalau setelah tanda alis tebal ini ketemunya dengan hamzah, maka
pastikan ada mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Hukumnya apa? Mad wajib muttasil. Teng 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 teng. Alhamdulillah. Sampai sini paham? Bukan mad jaiz, mad wajib. Kalau mad jaiz Ayo, paham sampai sini? Paham ora? Paham ora? Jadi bahasa Jawa ya, paham ora? Kau paham tak acan? Bahasa Sunda. Paham sampai sini? Jadi ada apa? Mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kita kenal dengan hukum mad wajib muttasil. Panjangnya 5 harokat. Kalau waqaf sempurna tam 6 harokat. Alhamdulillah. Sudah setengah 10. Masya Allah. Masih tergabung 500. Semangat ini dia, masih semangat. Masih semangat ya? Yuk selesaikan deh halaman ini ya. Kita selesaikan halaman ini boleh? Oke, alhamdulillah. Yuk naikin ya. Yuk kita lanjutkan dulu deh tilawah. Bahasan cukup ya? Bahasan sudah cukup ya? Sudah cukup banyak yang kita bahas. Jadi kita selesaikan satu halaman biar tidak terlalu malam. Nah, pastikan yang sudah beraktivitas hari ini ya. Yang sudah kerja, yang sudah jualan, yang sudah usaha, mudah-mudahan hasil kerja, hasil usaha, hasil jualan kita menjadi ladang keberkahan bagi hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Sehingga nanti setelah ini kita langsung istirahat. Besok pagi bangun 3:30, bangun jam 4, tahajud, tilawah, subuh ketemu lagi pada subuh ya. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Senang, mudah-mudahan kita awali dengan tilawah Quran pagi-pagi. Malam juga kita akhiri dengan tilawah Quran. Jadi diawali dengan sesuatu yang teramat berkah, diakhiri pula dengan aktivitas yang berkah. Walaupun mungkin ada yang sambil rebahan ya, yang sambil tiduran sampai ketiduran. Ada juga mungkin yang khusyuk sambil nulis, sambil nyatet. Alhamdulillah. Macam-macam silakan. Selama dalam kondisi baik ya, tidak bertolak belakang ya. Jadi tetap menjaga adab-adab ketika mendengarkan, menyimak bacaan. Alhamdulillah. Paham sambil gogoleran. Alhamdulillah. Ada yang sudah sampai di alam mimpi. Tiba-tiba dengar-dengar yang ketawa, ujung-ujung ngomen ada. Oke, lanjut ya. Ayo, ulang dari Bima. Kita selesaikan halaman ini yuk. Sambil terus ngabsen, baru 35 kita tembuskan ke 50.000, yang nge-share kita tembuskan ke 500. Ya, lanjut. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu. Kasih tanda bendera di sini. Suaranya aman? Cek aman ya. Ulang dari wabima. Wabima anfaqu min amwalihim fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhun
Ketika berhenti di huruf nun bertasydid, maka tahan dulu 2 harokat. Jangan langsung dilepaskan. Ya, tahan 2 harokat karena ada gunnah di sana. Ulang. Fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Tahan 2 harokat sambil didengungkan. Nah, gunnah wa gunna mimma summa nunan syuddida wa sammi kulla harfa gunnatim bada. Hurufnya 2, nun atau mim bertasydid, tahan 2 harokat, dengungkan. Lanjut. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kita ulang. Innallaha kana 'aliyan kabira. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi. Idgham, ya, kita simpan dulu. Tuh kan ada yang ketidurannya. Alhamdulillah, ketidurannya berkah insyaallah. Sampai idgham kita simpan dulu biar kita besok bahas. Ulang dari fab'asu. Fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Ra, panjangkan 2 harokat mad iwad. Ayo lanjut. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin. Selesai di sini tanda bendera, ulang dari wal yatama. Wal yatama wal masakini wal jari zil qurba wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil. Kang, kenapa nggak ada bahasan? Sudah tadi selesai kita bahas ya. Jadi tidak perlu panjang-panjang dulu. Biar kita sambil lanjutkan untuk selesaikan tilawah. Ketentuan huruf untuk mengulang itu apa aja? Yang paling penting itu nanti kita fahami secara padanan kalimatnya, padanan lafadznya, padanan ayatnya. Jadi berhenti dan memulai itu tidak sembarang. Perlu kita fahami secara paduan ataupun padanan kalimatnya. Nah, kalau di at-tajwid tidak perlu khawatir. Sudah ada tanda waqaf dan ibtida'nya. Walaupun mungkin meskipun sudah ada tanda waqaf ataupun mulai, tapi kan nafas kita bisa aja nggak sampai juga ya.
Maka saya kasih pensil, saya kasih tanda. Mudah-mudahan sedikit yang Allah berikan kemampuan ini bisa dimanfaatkan. Walaupun mungkin nanti ada yang perlu dikoreksi, silahkan nanti. Ya, jadi tujuan pakai pensil biar bisa memberikan tambahan untuk berhenti yang bingung. Makanya saran saya pakai mushaf. Ya, saran saya pakai mushaf. Yuk lanjut, ulang. Wabnis sabili wa ma malakat aimanukum. Itu jadi mesti kita pahami padanan kalimatnya, padanan ayatnya. Lanjut. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Bolehkah ambil nafas di tengah pas lagi baca Ustadz? Gak boleh. Itu disebut nanti tanafus, nyuri napas. Ya, gak boleh. Makanya kalau sudah tidak kuat, berhenti semampunya dulu dah. Gitu ya. Berhenti semampunya, nanti ulang semampu kita. Insya Allah. Walaupun mungkin kita belum bisa pahami secara utuh, tapi mudah-mudahan Allah maafkan. Ya, karena belum tahunya kita. Tapi kalau sudah tahu, sudah alokasi kemampuan, insya Allah memudahkan untuk memulai dan berhenti. Jadi sekali lagi jangan sampai ngambil napas, nyuri napas, nyolong napas. Kasihan napasnya dicolong. Ya, alhamdulillah. Lanjut. Allazina yabkhaluna wa ya'murunan nasa bil bukhl. Perhatikan sedikit bil bukhli, perhatikan. Kho tebal, maka angkat pangkal lidahnya PLN, lam tipis. Maka jangan sampai dibunyikan bil bukhl, bil bukhl, bil bukhl. Awas. Kho tebal, tapi lam setelah kho itu tipis. Maka setelah selesai membunyikan huruf kho, balikin rahangnya ke rahang tipis. Bil bukhl, bil bukhl, bil bukhl, bil bukhl. Percepat, bil bukhl. Bisa? Jadi tidak dibaca bil bukhl, bil bukhl. Paham? Bil bukhl. Kalau bil bukhl itu rahang masih ada rahang pada rahang tebal. Pangkal lidahnya masih terangkat. Tapi kalau sudah selesai kho, balik lagi rahangnya ke rahang tipis. Bil bukhl. Rahang tipis itu dia ditarik. Bil bukhl. 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 Latihannya begitu. Bukhl. 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 Paham? Oke, sedikit ya. Sedikit. Yuk lanjut. Ulang dari wayak murun. Wayak murunan sabil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Mari tulis bareng-bareng di kolom komentar. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Selesai. Halaman 84. Masya Allah sudah 1 jam lebih 9 menit. Tidak apa-apa ya. Tadi kita mulainya agak telat, gak apa-apa, mohon maaf ya. Mohon maaf ya, tadi mulainya agak telat. Kebetulan ada agenda lain dulu tadi. Gitu, jadi kita mulai 8:30. Gimana? Semangat? Semangat, semangat belajarnya, semangat ini teh semangat. Siap ikut belajar setiap hari, siap? Cung, cung, cung yang siap ikut belajar setiap hari. Cung, siap ikut belajar setiap hari?
Insya Allah ya, selama Allah kasih kesempatan, selama kitanya sehat, ayah bunda, abang kakak semuanya sehat, ketika saya juga sehat, berikan kesehatan, insya Allah Allah pertemukan kembali. Jadwal rutin itu ba'da subuh dan ba'da isya, yang wajib, yang rutin, yang terjadwal ba'da subuh, ba'da isya. Nah, nanti ada juga kadang siang, kadang sore, ya tergantung aktivitas saya. Jadi kalau di pondok sedang tidak ada kegiatan, sedang tidak ada agenda, sedang tidak ada jadwal nemenin santri ataupun yang lain-lain, itu biasanya saya sempetin menyempatkan waktu untuk menyapa semuanya. Siap ya? Pastikan sudah gabung di grup. Kalau yang sudah gabung di grup, insya Allah nanti dapat informasinya. Jam berapa, kapan kita mulai, nanti dapat informasinya. Banyak yang belum gabung? Yang belum gabung di grup, pastikan nanti gabung di grup. Ya, nanti gabung di grup. Siap? Nanti di akhir saya sampaikan gimana cara gabung di grup. Baik, kita tutup dulu dengan bareng-bareng baca Shadaqallahul Azim. Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Besok pagi kita akan lanjut dari halaman 85. Yuk, siap. Kita tutup dengan doa khotmil Quran. Sebelum doa khotmil Quran, tadi banyak yang tanya pengen di-spill Quran. Masih ada nggak? Coba saya tanya ya. Nih, masih ada yang pengen spill Qurannya? Masih ada? Kalau tidak ada, mau kita tutup langsung. Kalau ada berarti mau saya kasih kesempatan. Coba yang masih ada tulis mau dong. Coba. Mau saya cek dulu. Takutnya nunggu sejam. Nunggu sejam lebih ya. Mau nunggu Kang Zen nanti di akhir deh mau minta spill Qurannya. Udah nunggu nggak saya tanya. Kecewa. Kan nggak enak ya. Saya nanti zolim. Sudah saya janjikan di akhir. Ya. Bunda Ati mau ada? Coba yang lain ada lagi? Jadi takutnya nanti zolim. Sudah saya janjikan di awal, ikut sampai selesai, nanti di akhir saya sampaikan. Ternyata pas di akhir nggak saya tanya. Makanya ini dalam rangka biar tidak termasuk yang zolim. Saya mau tanya dulu, ada tidak? Monggo silahkan Bunda Rohaita. Cuma satu yang mau nggak ini? Mau ada yang mau tidak? Kalau tidak, mau kita tutup nih. Monggo silakan Bunda Wafik, terima kasih sudah hadir malam ini. Buku boleh, mushaf ada. Monggo silahkan Bunda Amrina, selamat beristirahat. Ya, selamat beristirahat semuanya. Ada tidak? Coba, saya mau kasih kesempatan dulu. Yang ada boleh mau dong tulis mau. Oke, berarti kalau gitu saya tanya dulu. Maaf, saya naikin. Tapi mohon maaf tidak lama, hanya 5 menit. Boleh ya? Hanya 5 menit sambil kita tutup dengan doa khotmil Quran. Oke, silahkan. Monggo yang mau langsung turun mangga silahkan. Yang mau nunggu sampai nanti bisa gabung di grup juga boleh silahkan. Saya menggugurkan kewajiban janji saya di awal. Takutnya malah jadi dosa. Takutnya malah jadi zolim. Karena dari awal sudah dijanjikan ya. Jadi kenapa di akhir teman-teman, ayah bunda, biar fokus semuanya belajar dulu. Monggo silahkan abang awang. Jadi biar semuanya fokus belajar dulu. Yang hadir di saya itu bukan sekedar ingin punya mushafnya. Beli tidak mushaf mah nggak jadi masalah. Beli silahkan, nggak beli nggak apa-apa. Pakai mushaf yang ada di rumah. Sudah saya naikin di keranjang kuning, mohon maaf. Selesai doa khotmil Quran saya turunkan. Boleh ya? Yuk kita tutup dulu sambil tutup dengan doa khotmil Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan
النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Mudah-mudahan berkah untuk semua. Allah berikan kesehatan untuk semua, keberkahan untuk semua. Allah titipkan ilmu yang bermanfaat, yang berkah, yang halal, yang thayyib untuk bekal ibadah kita kepada Allah. Juga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Allah undang kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Allah undang kita bisa bersujud di hadapan Ka'bah, menginjakkan kaki kita di Masjidil Haram, berziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Berkah untuk semua ya. Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai? Kenapa nggak dijelasin, Kang? Ya, saya mah nggak usah lama-lama ngejelasin. Ya, kan niatnya juga tadi memfasilitasi yang menanyakan Quran dari awal. Sudah saya naikin tuh keranjangnya. Monggo silahkan. Yang jelas ini mushafnya mushaf at-tajwid. Sudah dilengkapi fitur tajwid, sudah dilengkapi ibtida' waqaf, sudah dilengkapi penjelasan gambar tajwid, sudah dilengkapi dengan kolom pembelajaran tajwid, dan ini cocok bagi yang usia 40, 30, 40 ke atas karena tulisannya besar. Monggo silakan turun. Ya, yang mau turun silakan. Tulisannya besar, pastikan ini tulisannya besar. Sedang ada promo, monggo silakan. Saya jelasin sedikit. Sedang ada promo dari harga 200 hanya 150-an. Berarti potongannya sampai 50.000. Lumayan kan buat beli seblak. Ya, lumayan buat beli seblak. Sudah selesai? Tinggal 3 menit. Yuk. Tinggal 3 menit. Yang mau gabung di grup jangan dulu bubar ya. Tajwid mana? Ini yang tajwid. Warna hijau. Ada di etalase 2. Gitu aja udah. Nggak pakai lama kalau saya ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, barangkali nunggu-nunggu dari awal sampai akhir minta di-spill Qurannya. Sudah di akhir cuma dinaikin keranjang kuning aja. Sudah saya spill tadi pas belajar, udah selesai. Nanti rasakan ada manfaatnya. Coba yang sudah punya manfaat gak? Bagus gak Qurannya? Saya mau testimoni aja. Ngejelasin mah nanti biar bisa dilihat langsung. Kalau dijelasin takutnya malah minta yang gratis nanti ya. Sudah punya? Alhamdulillah. Monggo silakan yang mau turun. Sudah? Jadi gitu aja udah. Karena niat dari awal adalah nemenin belajar Quran. Tuh bagus kada Bunda Mariani. Ya. Buku ada di etalase 2. Jadi saya memang niat untuk nemenin belajar Quran, bukan nemenin check out ayah Bunda. Bukan sekedar nemenin jualan Quran, enggak, bukan. Bayangin Bapak Ibu. Lagi enak-enak bahas bab idgham, ada yang minta spill Quran. Kang, spill Qurannya dong. Lagi bahas idgham, belok ke spill Quran. Coba. Repot gak? Nyaman gak? Gak akan nyaman. Ya, makanya saya simpan di akhir. Biar apa? Biar nyaman. Ya. Itu Bunda ini yang adalah sesuatu. Monggo silakan. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan nanti dilancarkan ya Bunda Marian. Itu sudah masuk tren berarti sudah banyak yang keluar hari ini. Itu jadi nggak apa ya, nggak pakai gimmick-gimmick, nggak usah pakai gimmick-gimmick. Oh ini Qurannya begini begitu, enggak. Udah yang mau silahkan karena sudah dirasakan banyak orang, sudah dilihat ketika kita belajar. Yang nggak pakai Quran at-tajwid gimana? Nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Pakai mushaf yang ada di rumah. Saya yakin semua pada punya mushaf. Tapi kan kadang mushaf kita hanya disimpan di lemari sampai bulukan ya. Jangan-jangan hati kita sempit, hati kita bulukan, hati kita kotor itu jarang kita buka mushaf yang ada di rumah. Ayo. Gimana kalau ternyata begitu? Makanya saran saya, kalau yang nggak punya mushaf at-tajwid, pakai mushaf yang ada di rumah. Kang, nggak sama, nggak jadi masalah. Isinya sama nggak? Coba isinya sama. Monggo silakan Bunda Bilqis.
Isinya sama enggak? Quran yang saya pakai dengan Quran lama, misalkan Quran ayah bunda yang beda, isinya sama, Qurannya sama enggak? Sama. Enggak ada yang beda, mushafnya sama. Mungkin yang beda adalah fiturnya. Nah, itu yang mungkin tidak ada di mushaf Bapak Ibu, ya, yang di rumah kalau yang kita pakai ini sudah ada fitur. Itu ya, Kang, kelamaan harus nunggu sejam, sejam setengah. Monggo cari yang lain yang sudah naikin keranjang kuning. Terima kasih. Siapa ini? Kak Properti, Bunda Nur. Bunda Nur, terima kasih Bunda Nur. Kalau dirasa ternyata kelamaan, harus nunggu sejam, sejam setengah minta di spill Quran, cari live lain yang memang sudah naikin keranjang kuning. Saran saya demikian, dan itu saya ulang-ulang di live. Biar apa? Biar nggak nunggu, takutnya kelamaan. Ternyata sudah nunggu-nunggu, nggak di spill sama Kang Zen, takutnya sakit hati. Yang dosa siapa? Saya. Sudah saya janjikan dari awal mau saya naikin keranjang kuning, ternyata pas sudah selesai nggak saya naikin. Terima kasih Bunda Nur. Yang dosa siapa? Saya. Sudah janji dari awal, nggak dinaikin. Makanya ini dalam rangka menggugurkan janji saya. Maka tidak saya banyak spill, kecuali kalau ada yang nanya, itu gimana mushafnya? Baru dijelasin. Itu ya. Sudah selesai. 2153, 2 menit lagi. 2155 saya turunkan. Saya mau kasih kesempatan yang mau gabung di grup. Mau kasih kesempatan yang mau gabung di grup. Kang, rugi dong. Rugi apanya? Enggak ada yang rugi. Ya, di rumus saya enggak ada yang rugi. Kan Kang dari awal itu 700, 600, 500, bahkan 1000 yang nonton. Bagus tuh kalau naikin keranjang kuning. Bagus kalau dilihat dari kacamata nafsu kita. Padahal kan niat kita apa? Nemenin belajar Quran. Kalau sudah rezeki enggak akan kemana. Itu pun kan tadi saya sampaikan untuk menggugurkan kewajiban janji saya. Paham ya? Jadi mohon maaf, takutnya malah lama. Silahkan cari live lain yang sudah naikin keranjang Quran, mushafnya sama, pasti banyak. Saya yakin pasti banyak. Kalau sudah check out, bubar, balik ke saya. Boleh gitu? Boleh, silahkan. Gitu ya. Oke, sudah 2154 saya turunkan. Baik, masih ada yang pengen gabung di grup? Sudah ya? Coba, saya mau tanya dulu deh, sudah apa belum? Sudah apa belum? Ini bisa belum nih. Sudah belum? Boleh jawab dulu, sudah apa belum? Sudah ya? Baik, mau saya jelasin cara gabung di grup. Baik, sudah. Kalau sudah saya turunkan. Oke, sekarang 2155. Saya jelasin 5 menit buat gabung di grup. Nah, perhatikan baik-baik. Perhatikan pelan-pelan. Nih, cara gabung di grup. Coba, masih ada yang pengen gabung di grup? Sudah ya, sudah saya turunkan, tidak akan saya naikin lagi. Nanti kalau pengen, besok aja. Besok aja, karena sudah lewat waktunya. Oke, masih ada yang pengen? Monggo silakan Bunda Sukaisi. Yang pengen gabung di grup, yang pengen join di grup, komen dong, join grup. Join grup. Join grup. Join grup, boleh? Ahlan, ya Bunda Widya ditunggu ya. Insya Allah 2-3 hari. Kalau di daerah Jawa 2-3 hari sampai. Kalau yang lintas pulau biasanya sampai 4-5 hari. Oke. Masih ada yang join grup? Yang pengen join grup masih ada? Oke. 1, 2. Yang lain ada? 3. Bunda Hakim belum? Bunda Hakim belum join di grup? Belum bisa kali ya? Baik. Perhatikan baik-baik. Perhatikan pelan-pelan. Kita sedang live nih. Ya. Sedang live, betul sedang live? Ada yang sedang tidur, ada? Iya, sedang live ketiduran. Ditanya, pas ketiduran, pas ditanya sedang live, tiba-tiba bangun langsung jawab, sedang Kang. Oke, sedang live, klik pojok kiri. Adakah warna hijau? Ada profil saya warna hijau, ada? Nah. Ada warna hijau, ada? Ada tidak warna hijau? Ada ya? Sudah ada warna hijau? Ada? Baik. Sudah ada warna hijau? Ada? Oke, ada ya? Klik yang warna hijau. Jelasin dulu. Jangan dulu diklik. Jangan dulu diklik. Oke, saya jelasin dulu. Biar tidak bolak-balik. Klik yang warna hijau. Nih, warna hijau.
Oh iya, sudah ada. Klik warna hijau. Nanti kalau ayah bunda sudah klik warna hijau, klik lagi warna hijau yang naik ke atas. Bukan sayanya naik ke atas, bukan. Ada pop-up yang naik ke atas warna putih. Ya, yang muncul. Pokoknya klik tiap kali muncul, klik foto profil nih. Klik foto profil warna hijau. Nanti akan muncul dari bawah pop-up warna putih. Coba saya lihatin ya. Saya perlihatkan sebentar. Klik warna hijau. Nanti kalau muncul pop-up dari bawah, klik yang warna hijau di sini nih. Nih ada saya tunjuk. Ya. Nanti kalau sudah diklik warna hijau, ayah bunda, teman-teman akan diarahkan ke profil saya. Paham sampai sini? Coba jawab dulu boleh? Nih, klik warna hijau. Tuh. Klik warna hijau, diklik warna hijau. Sudah diklik muncul dari bawah. Sebentar. Sudah diklik muncul dari bawah. Nah, ada warna hijau lagi. Diklik lagi warna hijau. Kalau sudah diklik, teman-teman akan diarahkan ke sini profil saya tuh. Ada profil saya? Ada ya? Ada foto profilnya warna hijau. Ada tulisan. Nah, ini ada tulisan pesan. Nah, di bawah ini tuh. Yang saya tutupi, lihat. Yang saya tutupi di sana untuk link ke grupnya. Paham? Di sini nih. Sampai sana paham tidak? Bisa? Bisa? Boleh jawab dulu. Bisa belum? Sudah bisa apa belum? Ayo, bisa apa belum? Sudah bisa? Yo, jawab dulu. Boleh dijawab dulu? Bisa ya? Sekali lagi, yang pengen gabung di grup, klik pojok kiri, profil saya diklik. Saya izin balikin kamera. Sekali ya. Sekali aja deh, sekali aja. Takutnya nanti jadi PL. Ya, mohon maaf. Nih. Lihat ya. Itu kaligrafi nggak dijual ya. Bisa ada yang nanya, itu kaligrafi dijual? Enggak. Itu hadiah dari santri saya. Oke. Klik pojok kiri atas. Nah, nih. Klik bagian foto, kita klik muncul dari bawah. Tuh, ada. Klik lagi yang warna hijau, foto profilnya. Nanti kalau sudah diklik foto profil, teman-teman diarahkan ke profil saya. Yang saya tutupi, tuh ada tangan ke bawah. Nah, tangan ke bawah klik. Kalau sudah diklik, nanti teman-teman diarahkan ke sini. Nah, nih. Diarahkan ke sini. Pilih yang paling atas. Grup 2 komunitas semua bisa ngaji. Grup 2 komunitas semua bisa ngaji. Lihat, bisa ya? Paham sampai sana? Tinggal diklik otomatis akan gabung di grup. Sudah selesai? Sudah jam 10, 5 menit janji saya? Sudah selesai. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Sudah bisa? Sudah gabung di grupnya? Aman berarti aman? Aman? Coba, saya kasih waktu deh. 1 detik. 1 detik mah bukan nunggu waktu. Oke, sudah ya? Baik, kalau sudah berarti saya izin tutup. Kita ketemu besok pagi insya Allah. Terima kasih yang sudah hadir malam ini, yang sudah berbagi, yang sudah nge-share, yang sudah ngabsen. Pas tuh 50.000 yang nge-share, yang nge-tap layar, tapi yang nge-share baru 174 tidak apa-apa. Besok pagi kita maksimalkan gerak kita bareng-bareng, mudah-mudahan dicatat sebagai kebaikan, menjadi kemuliaan, sumber keberkahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon dimaafkan yang salah-salah, yang kurang-kurang. Apabila ada yang kurang berkenan, banyolan saya, candaan saya yang mungkin kurang nyaman, di hati ayah bunda semua mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Izin pamit undur diri. Besok pagi ketemu lagi insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.